Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Satya Wacana Salatiga. Perkenalkan, saya Ahmad Munsarif dengan nomor induk mahasiswa 952023 177. Saya mengajar mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di SMK Sudirman Purbalingga, dan saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 jurusan Pendidikan Ekonomi. Hari ini Senin tanggal 4 Desember 2023 saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menampilkan video pembelajaran materi peluang usaha, tema analisa peluang usaha, subtema analisa SWOT. Berikut pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, untuk membangkitkan semangat nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan anak-anak untuk berdiri sebentar. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, cari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Silakan duduk kembali. Nah, berikutnya akan saya absen. Apakah pada hari ini kehadirannya hadir semua atau tidak? Baik, perhatikan. Agus Prastian, Aidin, Amelia, Asifa, Desti, Setiawati, Fatiana Puspa. Karena sakit akan cepat sembuh kembali dan bisa masuk mengikuti pembelajaran kembali. Baik, sebelum kita mulai dengan materi, silakan kalian cek, kalian amati di tempat duduk kalian apakah sudah nyaman atau belum. Kalau ada sampah silakan dibersihkan, kalau ada yang kurang nyaman silakan ambil posisi, ambil tempat yang paling nyaman. Oke. Ini kita akan melanjutkan materi yang lalu, masih pada materi peluang usaha. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu analisa peluang usaha. Untuk melanjutkan ke materi berikutnya, kita lihat dulu, kita review materi yang lalu, yaitu tentang peluang usaha. Nah, pengertian dari kata peluang adalah berarti kesempatan atau peristiwa yang muncul, kesempatan yang muncul dari setiap
peristiwa atau momen. Kemudian sumber-sumber peluang usaha itu dapat dikelompokkan, dapat dibagi menjadi berapa macam? Menjadi 2 macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal itu apa, Gus? Gus mana, Gus? Ya, faktor internal dalam peluang usaha. Betul, faktor internal strength dan weakness. Munculnya faktor yang munculnya peluang usaha dari faktor internal, faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, yaitu faktor contohnya hobi, terus faktor apa saja tadi? Faktor hobi, faktor latar belakang apa, pendidikan. Timbul yang muncul itu sebelum kita lakukan, kita action menjadi usaha yang baik, maka kita harus dibuatkan suatu analisa terlebih dahulu. Nah, ada beberapa macam analisa. Salah satunya adalah analisa SWOT. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, memahami konsep analisa SWOT. Ya, memahami analisa SWOT. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi kekuatan atau strength, kelemahan, weakness dalam suatu usaha. Kemudian yang ketiga, mampu mengidentifikasi peluang usaha atau opportunities dan ancaman dalam lingkungan usaha. Kemudian tujuan yang keempat, mampu mengintegrasikan analisa SWOT ke dalam laporan atau makalah LKPD nanti yang kalian kerjakan. Kemudian yang kelima, mampu menerapkan analisa SWOT dalam perencanaan sebuah usaha. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan untuk pembelajaran hari ini. Kirana, Bening. Analisa SWOT adalah proses mengembangkan dan merencanakan suatu perencanaan agar mencapai tujuan tertentu. Baik, berikutnya analisa SWOT itu ada beberapa elemen, ada 4. Tolong sebutkan elemen-elemen dalam analisa SWOT. Rizky. Yang pertama strength atau kekuatan, yang kedua weakness atau kelemahan, yang ketiga opportunity, peluang, yang keempat threat atau ancaman. Manfaat analisa SWOT. Kirana, Bening. Suatu analisa yang bertujuan untuk mengetahui apakah suatu usaha tersebut dapat dikerjakan, dilaksanakan, dan memberikan keuntungan di kemudian hari. Kemudian, apakah itu analisa SWOT? Analisa SWOT adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberhasilan sebuah usaha kecil. Dalam analisa SWOT, kekuatan dan kelemahan usaha dievaluasi secara internal, sedangkan peluang dan ancaman dievaluasi secara eksternal. Melakukan analisa SWOT secara teratur dapat membantu pemilik usaha kecil dalam mengambil keputusan strategis yang lebih baik dan menghadapi perubahan pasar dengan lebih siap lagi. Kemudian berikutnya, elemen-elemen di dalam analisa SWOT. Analisa SWOT terdiri dari 4 elemen. Yang pertama adalah strength, kemudian strength atau kekuatan. Kemudian yang kedua weakness atau kelemahan. Yang ketiga opportunity atau peluang. Kemudian yang keempat threat atau ancaman. Nah, keempat faktor ini nanti dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor
internal di dalam anti-transport itu terdiri dari strength dan kemudian faktor eksternal di dalam anti-transport itu terdiri dari opportunity dan threat atau ancaman. Ini gambar apa? Gambar seblak. Kalian suka dengan produk makanan ini tidak? Apa yang menjadi kelebihan dari produk ini? Yang pertama, enak. Kalau nggak enak berarti nggak mau ya. Kemudian selain enak, kelebihan yang lain banyak diminati oleh perempuan, semua kalangan, lain yang menjual produk-produk yang sama. Sedang tren di mana-mana berdiri atau muncul produk ini. Adakah kekuatannya dari produk ini? Murah dengan kemasan yang banyak ya, yang besar ya, murah, meriah, margi, karena isinya banyak gitu. Kemudian adakah kelemahannya dari produk ini? Kelemahannya apa? Mudah. Ada kemungkinan penurunan musim dinginnya. Kita melihat kelemahan pada prospeknya, opportunity-nya. Kita lihat dari aspek opportunity produk ini. Apakah ini kalau kita kembangkan punya prospek ke depan apa tidak? Punya prospek ke depan atau tidak? Karena produk ini selain harganya murah, kemudian bahan-bahan yang didapatkan juga mudah, ya, tidak terlalu susah, menggunakan teknologi yang sederhana. Kalian membentuk kelompok, berkelompok, satu kelompok 4 atau 5 orang. Agar memudahkan, bentuklah kelompok sesuai dengan tempat duduk yang paling dekat. Jadi tidak usah mencari teman diskusi kelompok yang terlalu jauh. Silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Dibentuk sendiri saja. Jangan lupa setiap kelompok tentukan dulu ketuanya siapa, ketua kelompoknya siapa, kemudian sekretaris siapa, sekretaris nanti yang tukang menulis, kemudian nanti ditentukan juga bagian untuk presentasi. Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Berdua, kamu berdua. Apa ini jadi satu? Ya. Baik, silakan kalian cermati, kalian pelajari, kalian baca dulu petunjuk-petunjuk di dalam. Pilihlah salah satu dari usaha yang nanti akan kalian analisa yang ada di lingkungan masing-masing, tempat tinggal masing-masing. Contohnya usaha apotek ya. Kemudian usaha kelompok 1 sudah ditentukan itunya, nama usahanya sudah? Sudah. Nama usahanya apa? Usaha ayam geprek. Kelompok 2 sudah ditentukan nama usahanya? Usahanya apa yang mau dianalisa? Bakso, produk kuliner bakso. Baik, kelompok 3 salad buah, usaha salad buah. Kelompok 4 usaha yang mau dianalisa apa? Usaha seblak. Kelompok 5 apotek. Kelompok 6 kunyit asam. Silakan kalian berkolaborasi, bekerjasama dengan teman-teman yang lain untuk mencari informasi, mencarikan hal-hal yang berkaitan dengan analisa kekuatan, kelemahan, opportunity, dan tantangan dari usaha-usaha yang kalian pilih.
Tuliskan hasil analisa tersebut sesuai dengan yang terdapat di dalam LKPD tersebut. Silakan cari kekuatannya, cari kelemahannya, cari opportunity-nya, dan cari ancamannya. Kelompok 1, ada kesulitan? Belum? Belum ada ya? Baik, dilanjutkan. Kelompok 2, kerjakan toh. Iya Bang. Ada kesulitan? Belum? Oke, dilanjutkan. Kelompok 3, Ibnu dan kawan-kawan. Sudah sampai apa? Pendahuluan. Baik, dilanjut. Sampai apa? Sampai kekuatan. Baik. Ada kesulitan kah? Belum. Kelompok 5 tadi tentang apa? Apotek. Baik. Ada kesulitan? Baik, dilanjutkan. Kelompok 6 sudah. Baik. Diskusikan dengan teman-teman per kelompok, antara kelompok, kemudian nanti kalian presentasikan ya di depan kelas. Nanti kelompok yang lain silakan untuk menanggapi, mengajukan pertanyaan atau menanggapi dari apa yang disampaikan oleh kelompok yang presentasi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Toto Santoso. Saya Gustian. Bakso adalah produk pangan yang terbuat dari bahan utama daging yang dilumatkan, dicampur dengan bahan lain, dibentuk bulatan, selanjutnya direbus. Istilah bakso biasanya diikuti dengan nama jenis yang digunakan sebagai bahan baku utamanya, seperti bakso sapi, bakso ayam, dan bakso ikan. Kemudian strength atau kekuatan yang kami analisis yang pertama yaitu harga merakyat, konsep anak muda, mudah didapatkan, warga sekitar menyukai makanan berkuah, bebas bahan pengawet. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan yang kami analisis yaitu yang pertama banyak pesaing, yang kedua kurangnya kemampuan membuat bakso yang disukai banyak orang, yang ketiga modal untuk memulai usaha masih kurang, yang keempat modal besar, dan yang kelima belum ada cap halal. Kesempatan besar untuk menguasai pasar. 2. Belum banyak tempat makanan sederhana yang memasang wifi. 3. Memberikan lapang pekerjaan bagi warga sekitar. 4. Dengan daya inovatif dan kreatif, waktu ini memiliki kesempatan besar untuk menguasai pasar. 5. Harga bahan baku yang meningkat. Ancaman trade, harga bahan baku yang meningkat otomatis harga bakso juga semakin mahal. 2. Banyak pesaing yang mengikuti konsep yang telah kita buat. Kesimpulannya, makanan bakso ini mudah. Kelompok Aidin dari kelompok 4. Ya. Ini bakso apa saja yang digemari masyarakat? Yang kami ketahui itu sih biasanya bakso sapi, bakso yang terbaru itu ada bakso mercon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Izin untuk menyampaikan hasil analisis SWOT tentang usaha yang dianalisis, yaitu kunyit asam atau sari buah kunyit, yang alamatnya ada di Desa Tanalum, Kecamatan Rembang, RT 1 RW 2. Pendahuluan. Analisis SWOT adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengidentifikasikan kekuatan, kekurangan, peluang, dan ancaman untuk mengembangkan usaha. Minimnya daya tahan tubuh orang-orang menyebabkan mudahnya minuman sari buah memiliki peminat yang banyak, memiliki koneksi dengan agen. Peralatan yang digunakan masih sederhana dan mudah didapat, sumber daya manusia yang kompeten, dan produk tersebut halal dan mempunyai tugas. Yang pertama, produknya mudah ditiru. Kemudian yang kedua, pemasaran produk masih manual. Yang ketiga, belum bisa mengatur arsip keuangan dengan baik. Yang keempat, produk UKM belum dikenal secara luas. Kemudian ada peluang atau opportunity, pesaing masih sedikit. Proses pembuatan atau produk yang mudah ini dapat menguntungkan UKM. Bahan baku mudah dicari walaupun tidak langsung dari petani. Pengembangan variasi minuman sari buah. Ancaman, tidak stabilnya harga dan kualitas bahan baku. Kualitas produk yang berubah-ubah. Adanya pesaing baru dengan usaha yang sejenis. Selera konsumen yang variatif, konsumen sensitif dengan harga. Kemudian dari hasil analisis kami kali ini, kami mendapatkan sebuah kesimpulan, yaitu usaha sari buah kunyit bisa dikembangkan dengan mengambil sebuah patokan dari sebuah proses analisis SWOT, sehingga sebuah usaha bisa berkembang dengan pesat jika sudah memiliki sebuah patokan atau tolak ukur yang dapat menjadi sebuah pertimbangan untuk mengembangkannya menjadi lebih maju dan tentunya bisa menciptakan sebuah keuntungan. Ada yang mau bertanya, mau menanggapi? Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Yang pertama yaitu untuk mengurangi rasa sakit saat wanita sedang haid. Kemudian bisa juga untuk mengurangi pegal-pegal atau nyeri linu pada tulang. Kemudian bisa juga untuk melancarkan pencernaan. Dari beberapa materi yang sudah kita sampaikan, kemudian kalian sudah berdiskusi dengan kelompoknya, membuat suatu analisa tentang peluang usaha yang dipilih oleh masing-masing kelompok. Sekarang kita lanjutkan tentang apakah kesimpulan yang kita dapatkan dari materi yang kita pelajari untuk hari ini. Mungkin ada yang mau menyampaikan untuk kesimpulannya? Baik, silakan untuk Natasha menyampaikan kesimpulan untuk pelajaran hari ini. Ya. Baik, terima kasih untuk kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Sejauh mana daya tangkap, kemudian sejauh mana apakah materi yang sudah kita pelajari sudah kalian pahami atau belum? Maka untuk kali ini akan saya bagikan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Silakan kalian isi pertanyaan-pertanyaan tersebut yang ada di lembar asesmen atau lembar penilaian untuk diisi untuk mengetahui apakah yang sudah disampaikan pada pembelajaran ini sudah. Pertanyaannya adalah sebuah pilihan ganda ada 10. Untuk menjawabnya silakan kalian beri tanda silang pada opsi jawaban yang dianggap kalian benar. Ada pertanyaan tentang soal-soal yang ada di lembar penilaian? Baik, kalau sudah semuanya sudah mengerjakan, sudah selesai, sekarang bentuk lembar jawabnya dikumpulkan. Baik, dikumpulkan semuanya sekarang.
Salah satu minta tolong untuk mengumpulkan, dikumpulkan ke depan. Baik, kita selesai semua ya. Baik, dikumpulkan ke depan. Baik, terima kasih. Ini silakan, saya minta beberapa siswa untuk membuat catatan, merefleksi tentang pembelajaran hari ini. Lembar refleksi saya. Yang pertama, saya senang belajar dengan model pembelajaran inquiry, sangat setuju. Yang kedua, saya merasa terbantu dan belajar yang ada pada media Microsoft PowerPoint, sangat setuju. Yang ketiga, saya merasa mudah menyelesaikan masalah yang disajikan dipandu dengan langkah-langkah pada kegiatan LKPD, setuju. Yang keempat, saya merasa mudah melakukan penyelidikan masalah karena adanya kerjasama dengan kelompok, sangat setuju. Yang kelima, saya merasa adanya kegiatan pembelajaran yang menarik, sangat setuju. Yang keenam, saya merasa mudah menyimpulkan materi pembelajaran, sangat setuju. Yang ketujuh, saya merasa mudah mengerjakan tugas dengan kemampuan sendiri, sangat setuju. Berikutnya yaitu perasaan yang saya rasakan yaitu memberi jempol. Baik, terima kasih ya. Baik, terima kasih. Memberi jempol. Yang pertama, saya senang belajar dengan model pembelajaran inquiry, setuju. Yang kedua, saya merasa terbantu dan mudah memahami materi analisa SWOT dengan membaca bahan ajar yang ada pada media Microsoft PowerPoint, sangat setuju. Yang ketiga, saya merasa mudah menyelesaikan masalah yang disajikan dipandu dengan langkah-langkah kegiatan pada LKPD, sangat setuju. Yang keempat, saya merasa mudah melakukan penyelidikan masalah karena adanya kerjasama dengan kelompok. Kita sudah sampai pada akhir dari pembelajaran untuk hari ini. Nah, terima kasih untuk perhatian pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan untuk hari ini dapat menambah pengetahuan dari kalian semua dan bermanfaat nanti dalam terjun ke masyarakat. Nah, sebelum kita tutup untuk pembelajaran hari ini, mungkin ada yang mau disampaikan, ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, minta tolong nanti untuk lembar LKPD-nya dikumpulkan ya. Dikumpulkan untuk referensi saya, penilaian saya. Nah, sekarang kita tutup pembelajaran untuk hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Terima kasih untuk tetap semangat dan saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.